Halo, selamat malam sahabat Gana Terapi dimanapun Anda berada. Kembali saya coba untuk live malam ini. Saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya melalui WhatsApp. Dan malam ini saya berkesempatan untuk menjawabnya secara langsung. Jadi jika teman-teman Bapak Ibu yang baik yang sudah menjadi pasien atau belum, yang ingin tahu seputar terapi energi, bagaimana cara bekerjanya, bagaimana cara bisa disembuhkan dengan terapi energi, silakan Anda komentar. Tapi mohon maaf, saya tidak menerima candaan. Jadi kalau Anda serius, silakan Anda tanyakan. Di luar dari itu saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau untuk canda silakan di lain waktu saja. Jadi saya akan menempatkan waktu yang singkat ini untuk bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Yang pertama, ada yang menanyakan bahwa penyakit apa yang selama ini paling gampang disembuhkan. Mungkin kurang lebih demikian. Dan itu seringkali ditujukan kepada saya sebagai seorang terapis energi. Nah, dari fakta dan data yang ada, sebelum saya menjawab penyakit tersebut, bahwa sejak dari akhir Desember 2018 saya sudah praktek sebagai seorang terapis energi. Saya juga tidak pernah belajar, tidak punya guru, dan tidak pernah mencari tahu untuk bisa menjadi seorang terapis energi. Nah, terkait pertanyaan tersebut, saya langsung saja jawab bahwa penyakit MAH, sekalipun MAH kronis atau MAH akut, itu penyakit yang paling gampang sebenarnya untuk disembuhkan. Tapi itu penyakit yang paling justru menjadi momok bagi banyak orang. Karena seringkali oknum tertentu mengatakan itu tergantung pola makan. Nah, pertanyaannya orang datang untuk minta disembuhkan, bukan minta dikhotbah, ya kan? Nah, tentu saya menjawab, ya silakan. Saya tantang Anda yang benar-benar sakit MAH ya, tapi tidak ada penyakit penyerta yang lain. Kita buktikan. Nah, itu dia. Jadi, itu penyakit yang paling gampang disembuhkan. Ya, selain yang lain-lain juga, seperti masuk angin, flu pilek, itu juga itu mudah, di kategori ringan lah. Sembari juga saya menyampaikan atau mengedukasi masyarakat untuk bisa menggunakan herbal. Herbal yang saya gunakan selama ini adalah seputaran bumbu dapur. Jadi Anda tidak perlu repot-repot cari jauh-jauh ya apa yang bisa menjadi bumbu dapur atau dekat-dekat. Biasanya tanaman yang dekat ditanam di seputaran rumah itu banyak yang bisa menjadi herbal untuk bisa menyembuhkan. Tapi mohon maaf, tidak semua penyakit dengan herbal yang sama. Nah, tergantung. Jadi suatu ketika bila mana Anda ingin datang terapi baik langsung maupun tidak langsung kepada saya akan memberikan tips untuk bisa menggunakan herbal tersebut. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, saya lihat ada yang menanyakan bahwa selama ini saya maaf, ada gangguan sinyal. Iya, itu semula saya menggunakan seperti tumpang tangan di atas kepala pasien, tapi tidak menyentuh. Itu dari 2018 hingga menjelang akhir 2019. Nah, suatu hari saya punya teman sekolah dulu di SMA di Pontianak. Dia punya usaha di Jakarta, kontak dengan saya bagaimana dia bisa sembuh dari sakit yang dialaminya. Nah, dia berpikir dan mengatakan kepada saya kalau dia harus datang ke Sintang terlalu jauh. Ya, saya di Sintang ya, di Kalimantan Barat. Sementara dari Jakarta, akomodasi dan transportasi yang dia harus keluarkan itu jutaan. Tapi bagaimana cara saya bisa membantu? Nah, saya uji coba kepada anak saya dulu. Saya coba dengan media foto. Jadi foto itu yang saya terapi. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini, baik Anda ketemu saya langsung ataupun jarak jauh, semuanya lewat foto. Nah, ini yang menjadi aneh bagi banyak orang. Tapi saya mohon maaf, saya tidak mau pusing. Apapun komentar Anda,
kita bicara fakta saja. Nah, bagi Anda yang sungguh-sungguh ingin disembuhkan, baik langsung maupun tidak langsung, asal Anda komitmen, itu pasti ada perubahan yang menjadi lebih baik. Dengan catatan, ya, sekali lagi saya katakan, saya harus tahu kondisi Anda. Jangan Anda datang sudah stadium akhir, kalau itu kanker atau tumor, ya tumor dulu baru kanker biasanya. Ya, kalau udah stadium akhir, Anda sudah ditolak di beberapa tempat, di rumah sakit atau dimanapun, baru Anda datang kepada saya. Saya bukan Tuhan untuk bisa simsalabim atau pemain sulap yang seketika itu juga Anda bisa disembuhkan. Impossible itu, ya, tidak mungkin. Tetapi kalau Anda, misalnya nih, yang akhir-akhir ini saya banyak dapat menangani pasien yang stroke. Nah, ini pasien stroke ini unik juga. Jadi itu kan ada penyumbatan, jadi suplai darah dan oksigen ke otak itu terhalang atau tersumbat. Nah, ini yang biasanya menyebabkan seseorang itu stroke. Nah, stroke itu saya sarankan untuk tidak terburu-buru untuk digerakkan dari posisi awal ketika yang bersangkutan jatuh, ya. Sebisa mungkin keluarkan dengan jarum yang sudah steril di kuping kiri dan kanan, ya, ditusuk dengan jarum, dipencet sehingga keluar darah. Kemudian di semua telunjuk ditusuk satu-satu dan dipencet keluarkan darahnya. Kemudian pindahkan di tempat yang aman. Itu penanganan pertama. Yang kedua, bila mana Anda bisa kontak langsung kepada saya, itu lebih baik. Karena hati-hati ketika Anda mohon maaf ya, untuk profesi yang lain, untuk sekedar dipijat atau diurut, bila mana itu bukan ahlinya, seringkali justru membuat masalah baru, ya. Yang ada Anda bisa timbul masalah baru. Ya, saya tidak mau sebutkan, mungkin Anda yang sudah pernah mengalaminya atau keluarga Anda yang pernah mengalaminya, itu akan lebih baik bila ditangani dengan metode terapi energi. Memang terapi energi ini saya pernah dengar ada yang harus belajar, ya, saya tidak tahu di mana itu, tetapi mohon maaf, untuk yang saya alami, saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah berguru dengan siapapun. Nah, tentu di sini ya seperti emas kan ada emas KW, ada emas asli. Emas asli bentuknya seperti apapun tetap lebih bercahaya daripada emas KW. Nah, saat ini saya sengaja untuk live supaya saya bisa menyampaikan secara langsung, atau mungkin melalui rekaman ini nanti yang menanyakannya bisa melihat di Facebook saya. Nah, kemudian penyakit non medis. Nah, sering saya promosikan, disebutkan ada penyakit non medis. Penyakit non medis ini adalah penyakit yang sulit terdeteksi oleh para medis. Ya, karena itu tidak masuk dalam logika. Mau ilmu apapun di dunia medis, dunia kedokteran, secanggih apapun itu sulit ditemukan sumber penyakitnya atau dibuang penyakitnya. Dengan kata lain, energi negatif yang masuk ke tubuh seseorang itu hanya bisa dirasakan oleh pasien yang bersangkutan. Dia tidak bisa terlihat oleh manusia biasa atau kasat mata kita untuk bisa melihat secara langsung. Tapi yang bersangkutan merasakan sakit. Dicek di CT scan atau MRI pun biasanya tidak ditemukan. Tapi yang bersangkutan tetap mengatakan dia sakit. Nah, ini adalah sesuatu yang memang irasional. Tetapi itu memang harus disembuhkan terlebih dahulu. Jadi ketika Anda datang kepada saya dan saya menguji dengan segelas air untuk Anda minum, dan bila mana ada perubahan baik bau ataupun rasa, saya pastikan bahwa Anda ada non medisnya. Nah, non medis ini harus diselesaikan dulu, harus dimusnahkan dulu, dibersihkan dari tubuh Anda. Nah, selanjutnya kalau memang Anda mau ditangani oleh para medis, tidak masalah, dan itu saya yakin bisa disembuhkan untuk selanjutnya. Contoh misalnya tiba-tiba ada seseorang yang jatuh, ya, atau terkena angin atau jatuh lah, katakanlah yang lagi ngetren biasa disebut sebagai angin duduk lah atau angin apalah, itu memang biasanya itu tidak terlihat, tetapi yang bersangkutan bisa tiba-tiba kolaps, pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, banyak orang-orang tertentu yang mengatakan itu istilahnya angin duduk. Nah, hati-hati, angin duduk itu memang dalam istilah
oknum tertentu itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang dikirim oleh seseorang yang mungkin tidak senang dengan sikap dengan kita dan sebagainya. Nah itu bila mana tidak ditangani dengan tepat, maka itu akan seketika juga menyebabkan seseorang itu bisa pindah alam, ya. Nah, angin seperti ini, ya, yang bila mana dia ketemu dengan saya akan tes. Nah, tadi saya sebutkan bahwa perubahan baik bau maupun rasa pada air itu untuk menentukan apakah seseorang itu ada non medis atau tidak. Nah, bila mana dia tetap minum air yang sudah saya doakan itu dan tetap tidak perubahan, tidak ada berubah rasa, maksudnya baik bau maupun rasanya, bahwa dipastikan dia tidak ada non medisnya. Jadi siapapun yang menanganinya para medis, bila mana itu tepat, resep yang diberikan tepat, obat yang diberikan tepat, dia pasti akan sembuh. Tetapi sebaliknya, bila mana ada non medisnya, ditangani ahli apapun di dunia medis, selagi yang non medisnya tidak dihilangkan dari tubuh pasien tersebut, itu tidak akan pernah baik-baik saja, tidak akan pernah total sembuh. Karena apa? Sesuatu yang tidak terlihat itu harus ditangani oleh orang yang tepat juga. Nah, kebetulan saya sebagai terapis energi sudah banyak pasien yang saya tangani seperti itu. Jadi dia, contoh misalnya merasa di dada sebelah kiri atau kanan, ya, kiri lah terutama, saya ambil contoh, nyeri-nyeri misalnya, belum tentu juga dia jantungan, ya, belum tentu, ya, belum. Nah, ternyata mungkin ada kiriman seseorang atau apalah istilahnya, saya menyebutkan itu energi negatif. Nah, itu bisa diselesaikan dengan terapi energi, ya. Jadi Bapak Ibu teman-temanku yang sekarang sedang melihat atau mendengar saya langsung saya ini, ya, Anda yang kenal bisa Anda kontak saya, ya. Nah, di situ saya akan memberikan penjelasan dan seperti apa menanganinya. Nah, sebaliknya, bila mana dia datang benar-benar murni, saya ambil contoh tadi saya sudah sebutkan itu stroke. Nah, seringkali juga ada yang salah dalam penanganannya, ya, hati-hati. Nah, sebenarnya tindakan kalau dia tepat dekat dengan puskesmas atau rumah sakit, setelah tadi saya sebutkan dikeluarkan di kuping kiri, kanan, dan semua telunjuk itu sudah keluar sedikit aja, supaya darah, ya, dari kuping kiri, kuping kanan, semua jari-jari itu ditusuk-tusuk dengan jarum yang sudah steril. Nah, kemudian pindahkan di tempat yang aman dalam durasi 10 atau 15 menit, biarkan dulu. Nah, kalau misalnya tindakannya mau dibawa ke rumah sakit atau ya puskesmas terdekat, bawalah dengan tidak terburu-buru juga, karena ketika melakukan sesuatu dengan pergerakan yang cepat, dia dikhawatirkan sel-sel elektrik dan magnetik itu akan terputus. Nah, kalau sudah terputus itu sulit untuk tersambung kembali. Nah, saya bersyukur saya tidak akan sebutkan beberapa orang yang pada saat serangan stroke pertama dia ketemu saya langsung, ya puji Tuhan yang bersangkutan 100% kembali normal. Tapi kalau sudah ditangani, sudah mohon maaf ya, saya mohon maaf nih, saya tidak akan sebutkan dengan tidak seperti yang saya lakukan, itu berbahaya sekali, ya. Saya tidak menyalahkan profesi mereka, tetapi ya masing-masing kita kan sudah punya jalurnya masing-masing, ya. Nah, tapi kalau yang saya lakukan memang benar, saya tidak menyentuh sama sekali, semua lewat foto. Jadi Anda kalau tidak percaya, ketemu aja dengan saya langsung, saya cuma ngambil gambar Anda, walaupun berjarak kita hanya dengan 1 meter, saya juga tetap dengan foto yang Anda pada saat itu. Nah, Anda jauh juga, saya punya pasien, ya, saya contohkan. Dan itu fakta. Seseorang ini adalah TKW asal Jombang, Jawa Timur. Dia ada di Hong Kong, 7 tahun dia sudah di sana. Dan saya tahu dia ada di Hong Kong karena saya izin minta video call. Dan ternyata benar, dia ada di Hong Kong. Nah, itu pasien saya paling jauh. Kaki sebelah kirinya bengkak. Di Kuching, di Serian. Nah, itu yang ya dekat lah dibanding Hong Kong. Tapi yang kita yang lokal ya hampir merata di seluruh tanah air ada. Nah, itu bisa mereka yang sungguh berniat untuk sembuh, ada tata caranya. Jadi mereka bisa komunikasi langsung dengan saya dan saya melakukannya hanya dengan terapi foto. Nah, kalau mau cerita urutannya di akhir 2018, jadi saya tumpang tangan seperti ini, tidak menyentuh juga. Nah, kemudian berakhir ke video call. Video call saya tidak terlalu suka karena telapak tangan saya yang panas jadinya. Kalau saya video call, pasien sih enak-enak saja, tapi saya kepanasan. Nah, akhirnya saya lebih memilih pakai
terapi foto. Jadi Anda saya foto, mau ketemu langsung ataupun jarak jauh, cukup foto saja. Nah itu sama saja reaksinya dan semuanya berproses. Jadi kalau benar-benar tidak ada reaksi itu tidak mungkin. Nah sekali lagi saya katakan, terkecuali tadi Anda datang dengan stadium akhir, mohon maaf ya, mohon maaf nih sekali lagi, mungkin lebih baik Anda lebih banyak berdoa sajalah kalau sudah stadium akhir. Nah kalau masih di stadium awal, Anda sungguh berniat untuk disembuhkan, saya akan lakukan dengan terapi energi dan mau apapun kankernya ya. Yang sering itu kan kanker payudara ya, kelenjar getah bening. Nah itu seperti itu. Jika dia masih awal itu masih lebih gampang untuk ditolong, untuk disembuhkan ya. Tapi sekali lagi saya katakan, saya bukan Tuhan untuk bisa simsalabim seketika Anda sembuh. Impossible ya. Jadi tidak mungkin ditangani secepat kilat seperti itu. Semua butuh proses. Nah durasi terapi itu mungkin ini kebetulan ada yang nanya berapa lama. Kalau saya biasa nanganinya itu full 1 jam 60 menit ya, 60 menit. Yang bersangkutan benar-benar harus fokus, apapun agamanya silakan berdoa dengan tata cara agamanya masing-masing ya. 5 atau 6 agama resmi di Indonesia sudah diakui, atau yang non ya tidak beragama ya, maksud silakanlah dengan tata cara mereka silakan lakukan itu. Dan saya kebetulan saya seorang Katolik, saya akan mendoakan, jadi saya terapi saya mendoakan dengan tata cara Katolik begitu. Jadi Anda tidak perlu khawatir, saya tidak pernah membedakan baik suku maupun agama, wanita atau pria, tua muda, sama saja. Ada yang menanyakan lebih mudah mana, yang tua atau yang muda yang lebih cepat disembuhkan? Tergantung. Yang muda juga kalau kondisinya sudah parah-parah benar ya ribet juga. Tetapi kalau biasanya balita hanya sekedar flu, pilek, demam, gampang, itu cepat. Dia dalam durasi 5 menit biasanya udah tertidur ya. Nah tidur itulah proses penyembuhan yang bersangkutan. Nah kebetulan kalau ada yang menanyakan, kalau misalnya posisinya jauh, dia minta air saja, air minum ya. Jadi Anda bisa gunakan mungkin kemasan botol atau di aqua gelas sebelum ditangani saya secara langsung ya. Anda bisa, atau sebaliknya yang sudah ditangani tetapi biasanya kan saya memberikan air. Ini air itu yang cukup Anda foto saja. Jadi misalnya botol ya, botol Anda buka tutupnya, buka tutup botol itu, Anda foto, Anda kirim kepada saya. Nah setelah nanti saya doakan, saya kirim balik foto itu, silakan Anda minum. Nah itu tidak ada masalah mau agama apapun ya. Jadi Anda yang sungguh berniat untuk sembuh itu bisa dilakukan. Nah begitu ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya silakan, Anda bisa memanfaatkan situasi ini saat ini ya, maksudnya karena saya tidak terlalu lama, mungkin maksimal 30 menit saya akan hentikan siaran langsung ini. Nanti saya lihat situasi bila mana ini diinginkan oleh pasien-pasien atau yang ingin mengenal saya lebih jauh, saya akan sewaktu-waktu akan melakukan siaran langsung melalui Facebook saya ini. Jadi Bapak Ibu, teman-temanku di mana saja Anda berada, Anda jangan khawatir. Bila mana Anda ada bermasalah tentang kesehatan, kapanpun Anda bisa WA ya. Tapi kalau mendadak sakit di atas jam 10 malam, kalau Anda sungguh-sungguh yakin minta disembuhkan, Anda bisa langsung telepon saja, jangan WA. Maklum mungkin sudah tidur ya, tapi kan kita kadang-kadang panik juga, tengah malam mau minta bantuan siapa ya. Handphone saya ini asal ada sinyal dia tetap on 24 jam. Jadi nomor ini tidak pernah tidur. Saya sih tidur ya, jam tidur saya tidur, tapi kalau ada teman-teman atau Anda membutuhkan pertolongan, saya siap untuk membantu ya. Tapi kita harus membuka diri. Sekali lagi saya katakan, orang yang saya terapi dalam durasi 1 jam itu benar-benar harus fokus meminta kesembuhan kepada Tuhan, bukan meminta kesembuhannya kepada saya ya. Jadi saya hanya perantara saja sebagai seorang terapis. Biarkan Tuhan yang bekerja menyembuhkan Anda melalui tangan dan doa yang saya kirimkan melalui terapi energi ya. Jadi semuanya lewat foto. Nah mungkin itu ya Bapak Ibu teman-temanku semua. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan ini, Anda semuanya sehat-sehat saja. Mungkin di lain kesempatan, mungkin dalam benak Anda belum terpikirkan untuk ditanyakan, ya saya dengan senang hati akan menjawab. Saya masih menambahkan satu poin lagi, bahwa ada seseorang yang saya juga tidak sebutkan identitasnya, bahwa dia punya 4 atau 5
penyakit sekaligus di dalam tubuhnya. Bagaimana itu ditangani? Jadi saya tidak bisa mengatur yang mana dulu ya. Jadi terapi energi itu tidak bisa kita atur. Apakah kepalanya dulu yang misalnya kena migrain atau vertigo, atau mahnya dulu yang ditangani, tidak bisa. Tetapi jadi energi terapi itu atau terapi energi yang masuk ke dalam tubuh Anda itu seperti kalau Anda lihat scan virus komputer itu, dia akan bekerja dulu secara acak yang mana dulu ya. Kalau mungkin istilahnya yang dekat dulu dia hajar ya, dia sembuhkan. Nah, jadi dia kista Bartholin itu penyakit langka seorang wanita ya. Kemudian ada batu empedunya, kemudian dia ada migrain ya. Kemudian terakhir udah mau sembuh dia kena COVID lagi. Jadi waktu COVID itu ada beberapa juga yang dia minta, saya juga tidak etis untuk menyebutkan, dan terakhir dia kena COVID. Jadi dia tidak ketemu dengan saya, dia di rumah, semua ini di rumah. Jadi waktu kista Bartholin sama migrain dia datang, pas udah terakhir mau sembuh, tidak enak badan, dia cuman sampaikan lewat WA dan telepon kena COVID dan positif. Dan itu 7 kali ya total disembuhkan untuk COVID yang terakhir itu. Jadi hampir total 40 kali. Jadi dengan 4 penyakit, 4 atau 5 penyakit itu 40 kali tiap hari. Nah itu dari. Nah kalau mah, saya ambil contoh karena udah saya sebutkan tadi ya, mah itu sampai saat ini belum pernah ada sih yang lebih dari 7 kali ya. 6 itu juga karena yang bersangkutan ada jeda. Jadi rata-rata sih 3 kali, 4 kali lah. Itu kalau mah. Tapi tidak ada penyakit penyerta ya, tidak ada penyakit yang lain maksudnya. Ya hanya mah, benar-benar mah. Itu di bawah 6 kali lah. Belum pernah ada sampai 7 kali. Kalau migrain, vertigo tergantung, ada juga yang 7, tapi belum pernah ada 10 kali belum. Nah, jenis-jenis penyakit itu adalah penyakit medis murni ya, tidak ada penyakit lain. Jadi kalau dia ada penyakit yang lain, ada penyakit yang mengikuti ya di dalam tubuhnya, maka tentu tidak bisa dalam 1-2 kali terapi. Nah, ada yang menanyakan waktu terapi terbaik pagi, siang, sore, atau malam. Nah sebenarnya sih semuanya baik ya, semuanya. Sebenarnya jujur aja, kalau Anda tiba-tiba sakit kepala pagi-pagi, coba Anda mau kerja, mau buka toko, atau mau pergi ke kantor, atau Anda mau bepergian, tiba-tiba sakit kepala. Nah yang kenal dengan saya mendingan telepon dulu, minta diterapi saya dulu, kan begitu. Jadi cepat ditangani, jangan tunggu nanti ntar malam lah baru di kontak Pak Gana misalnya. Jangan ya. Jadi itu sudah berproses. Kalau dia virus sudah berkembang biak. Jadi penyakitnya udah, kalau kayak balon, makin lama dia makin membesar. Jadi sebaiknya kontak. Jadi ketika Anda merasakan tidak enak, Anda cepat kontak, minta ditangani ya. Tidak harus Anda ketemu, jauh-jauh datang ketemu saya. Jadi Anda cukup telepon atau WA, kirimkan fotonya, saya biasa langsung begitu saya sampaikan. Jadi saat mulai terapi dan saat berakhirnya terapi itu disampaikan demikian. Jadi supaya yang bersangkutan tahu. Nah, kemudian air minum yang tadi disebutkan itu Anda cukup foto juga. Jadi foto air dalam botol atau gelas itu untuk bekal Anda minum. Nah, saya banyak nangani yang mendadak seperti itu, dan biasanya itu berkaitan dengan angin ya, bisa karena masuk angin karena cuaca yang tidak baik. Nah itu lebih gampang disembuhkan ketika Anda benar-benar begitu dapat reaksi tidak enak, Anda kontak dengan saya. Jangan biarkan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, nanti penyakitnya udah kemana-mana, udah berkembang begitu. Nah itu tentang waktu sudah disebutkan ya, jadi 1 jam full. Tapi kalau anak-anak sih biasanya lebih cepat, tapi biar maksimal saya fullkan. Dulu saya bagi setengah jam, 40 dan 45. Nah, kalau Anda ingin benar-benar full ya 1 jam full, begitu ya. Kalau herbal ada baiknya nanti jangan diborong lah semua untuk malam ini ya. Saya minta ya, saya cukupkan 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Nanti kalau ada yang mau japri aja ya, tergantung penyakitnya apa ya, tidak mungkin sama ya. Saya ambil satu contoh aja lah, misalnya untuk yang mah ini ada mirip dengan kalau yang kolesterol TG. Nah itu baiknya ya 1 ya, kalau mau dicatat silakan bawa itu serai 1 batang ya, serai ada iris tipis. Kemudian daun salam, kalau orang Dayak nyebutnya daun bungkam, Anda ambil 7 lembar yang segar ya. Nah yang ketiga boleh Anda tambah
kan dengan jahe sejempol iris tipis 3 ya. Satu lagi, kalau memang Anda merasa ingin lebih cepat, itu menggunakan daun pandan. Jadi 4 jenis ya daun pandan ya. Pandan yang panjang ada potong aja 3 lembar. Nah itu bisa untuk untuk kolesterol, TG, asam urat, itu bisa. Tapi ketika ramuan itu sudah Anda dapatkan, ada cuci bersih. Daun pandan Anda potong-potong, kemudian jahe saya ulangi diiris tipis, serai satu batang ini Anda iris tipis saja, daun salam juga cuci bersih. Nah kemudian ada rebus air seukuran 3 gelas ya, rebus di panci yang ada tutupnya. Setelah air itu mendidih, saya ulangi ya, air yang direbus ya, setelah air itu mendidih, ramuan yang Anda sudah cuci tadi masukkan di situ, di panci yang itu, tutup, kompor Anda matikan, jangan lagi dihidupkan, matikan. Kemudian biarkan dulu sampai hangat-hangat kuku, baru Anda minum 1 gelas. Itu kan 3 gelas dari 1 gelas kurang lebih ya. Anda minum pagi sebelum makan, kurang lebih 30 menit sebelum makan pagi. Kemudian gelas kedua kurang lebih 30 menit sebelum makan siang, dan gelas ketiga 30 menit sebelum makan malam. Nah, Anda lihat dulu 1 hari itu reaksinya. Kalau ada perubahan, kurangi ya. Untuk esok harinya Anda kurangi. Jadi bahan itu tetap sama, tetapi airnya Anda kurangi, tidak apa-apa ya. Jadi cukup mungkin minumnya hanya minum pagi sama malam ya, tapi durasi waktunya kurang lebih ya, saya tidak patokkan harga durasi 30 menit itu tidak, mungkin 20-25 kan itu. Kenapa dia harus seperti itu? Supaya dia bereaksi dulu ya. Nah itu juga buat orang yang terlalu banyak atau terlalu kolesterol berlebih dari di atas 200, itu ada baiknya. Nah kalau Anda mau lakukan berturut-turut, setidaknya 3 hari berturut-turut Anda rasakan, atau punya alat sendiri bisa dicek ya kan, atau Anda pergi ke lab bagaimana, tensinya bagaimana. Tapi hati-hati untuk yang punya kecenderungan HB rendah ya. Nah ini cepat sekali menurunkan. Nah kalau Anda punya riwayat atau kecenderungan HB-nya rendah, harus ditambah sedikit dengan garam. Karena Anda kan inginnya menyembuhkan kolesterol, tapi kebetulan juga HB-nya kecenderungannya itu rendah, jadi tambah sedikit dengan garam. Nah yang tadi tidak perlu ditambah apa-apa ya, yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu saja dulu ya, saya pikir sudah 30 menit malam ini. Semoga Bapak Ibu teman-temanku semuanya bisa melihat. Saya tidak hapus, ada di YouTube, di Facebook ini, di Facebook ini, jadi Anda bisa saksikan siaran ulangnya. Terima kasih. Salam sehat.